Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jahindi dengan NIM 210320021. Di sini saya akan membuat tugas video tentang proses TM ataupun tanaman menghasilkan pada kelapa sawit demi memenuhi tugas video mata kuliah agribisnis perkebunan yang tentunya dimulai dari yang namanya fase tanaman menghasilkan. Tanaman menghasilkan atau yang biasa kita sebut dengan TM pada perkebunan kelapa sawit itu dimulai setelah tanaman berusia sekitar 3-4 tahun sejak dilakukannya penanaman awal pada fase pre-nursery. Pada fase ini pohon sawit itu sudah mulai menghasilkan buah yang sekiranya cukup untuk dipanen secara ekonomis. Masa produktif ini itu dapat bertahan hingga usia 25-30 tahun. Dan itu tergantung dari pemeliharaan dan kondisi lingkungan. Kalau untuk ini secara umumnya itu tentunya di fase tanaman menghasilkan ini terdapat 3 fase gitu. Yang pertama itu fase awal. Fase awal ini berlangsung sekitar pada tahun keempat hingga tahun ke-8. Pada fase ini itu produksi buah meningkat memang, tapi dia secara bertahap gitu. Lalu selanjutnya ada fase produktivitas puncak, atau fase ini itu berlangsung sekitar pada tahun ke-8 hingga tahun ke-18. Dan juga pada fase ini barulah produksi buah berada pada titik tertinggi. Dan selanjutnya itu ada fase menurun ataupun fase di mana yang terletak pada kurun waktu itu sekitar tahun ke-19 hingga tahun ke-25 ataupun tahun ke-30. Dan pada fase ini itu produksi mulai menurun akibat faktor dari usia tanaman. Selanjutnya kita masuk ke dalam yang namanya pemeliharaan tanaman menghasilkan ataupun TM gitu kan. Pemeliharaan TM ini ataupun tanaman menghasilkan itu mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memaksimalkan produksi dan menjaga kesehatan tanaman agar tentunya tetap produktif selama masa hidupnya. Setiap aspek pemeliharaan itu dilakukan secara teratur dan terukur begitu. Kita masuk ke dalam pemeliharaan yang pertama, di mana pemeliharaan yang pertama itu ada fase pemupukan gitu kan. Pemupukan sedikit mengenai penjelasan tentang pemupukan. Pemupukan merupakan salah satu faktor kunci dalam menjaga kesehatan dan produktivitas dari si tanaman. Kegiatan ini lebih kepada memberikan unsur hara tambahan yang dibutuhkan oleh tanaman, dan kebutuhan pupuk itu sangat berbeda-beda tergantung dari si kondisi tanah, cuaca,
dan usia tanaman. Adapun jenis-jenis pupuk, yang pertama itu ada pupuk nitrogen atau unsur N yang berguna untuk pertumbuhan vegetatif, yaitu pertumbuhan daun dan batang. Yang selanjutnya itu ada pupuk fosfor atau unsur P. Itu berguna untuk meningkatkan sistem perakaran dan pembentukan buah. Selanjutnya itu ada pupuk kalium atau unsur K. Ini berguna untuk membantu pembentukan minyak dalam buah serta ketahanan tanaman terhadap yang namanya penyakit. Selanjutnya itu ada pupuk magnesium atau unsur Mg kita bilang, yaitu pupuk yang berguna atau berperan dalam fotosintesis dan pembentukan klorofil. Selanjutnya ada pupuk kalsium atau unsur Ca. Itu berguna untuk menjaga keseimbangan nutrisi dalam tanah dan memperkuat dinding sel tanaman. Selanjutnya ada suplemen mikronutrien, yaitu seperti boron, baru zat seng, tembaga, dan mangan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan analisis tanah dan daun. Selanjutnya kita masuk ke dalam metodenya. Tentunya di dalam pemupukan ini tidak asal ataupun tidak sembarang dalam melakukannya, dan ada beberapa metode gitu dalam ataupun cara gitu dalam melakukan pemupukan di tanaman menghasilkan kelapa sawit. Yang pertama sekali itu pemupukan itu dilakukan 2-4 kali per tahun, tergantung pada kondisi tanah dan analisis daun. Dan selanjutnya yaitu ada yang namanya aplikasi pupuk. Aplikasi pupuk ini berguna atau bisa dilakukan secara manual gitu kan, menggunakan tenaga kerja dengan menaburkan pupuk di sekitar pangkal pohon ataupun cincin pupuk, atau dengan bantuan mekanisasi jika skala perkebunan besar. Selanjutnya masuk ke dalam penggunaan pupuk anorganik seperti urea, MOP, yaitu singkatan dari Muriate of Potash, lalu TSP seperti itu singkatan dari triple super fosfat dan dolomit yang disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Selanjutnya ada pupuk organik. Pupuk organik ini seperti kayak tandan kosong atau yang biasa kita kenal dengan janjang kosong yang telah digunakan di pabrik pengolahan, yang seringkali dikembalikan ke kebun untuk dijadikan pupuk organik. Ini tentunya membantu menambah unsur hara di dalam tanah. Dan pada masa tanaman menghasilkan ataupun TM itu dosis pemupukan disesuaikan dengan umur tanaman, kondisi tanah, dan hasil analisis daun. Berikut merupakan beberapa panduan umum tentang pemupukan tanaman kelapa sawit di fase tanaman menghasilkan yang berdasarkan usia tanaman per tahunnya. Yang pertama itu di umur tanaman sekitar 4-10 tahun, atau pada masa fase awal dari tanaman menghasilkan. Yang pertama itu ada pupuk nitrogen, itu sekitar 1,5 sampai 2,5 kg per pohon per tahun. Selanjutnya ada fosfor. Fosfor itu diberikan sekitar 0,3 sampai 0,6 kg per pohon per tahun dalam bentuk TSP. Dan selanjutnya itu ada kalium.
Kalium ini diberikan sekitar 1,0 sampai 3,5 kg per pohon per tahun atau dalam bentuk mop. Dan selanjutnya itu ada magnesium. Magnesium ini diberikan sekitar 0,5 sampai 1 kg per pohon per tahun dalam bentuk dolomit atau glycerit. Dan selanjutnya ada kalsium, yaitu itu diberikan sekitar 1 sampai 2 kg per pohon per tahun dari dolomit. Selanjutnya itu ada suplemen mikronutrien. Itu bergantung pada hasil dari analisis tanah dan daun. Biasanya diaplikasikan dalam jumlah kecil, seperti kayak boron tuh mungkin sekitar 50 sampai 150 gram per pohon. Untuk seng sendiri itu pun sekitar 50 sampai 100 gram per pohonnya. Selanjutnya ada di umur sekitar 10 sampai 20 tahun ataupun fase di mana tanaman menghasilkan itu mengalami yang namanya produktivitas maksimal. Yang pertama sekali itu nitrogen. Nitrogen itu sekitar mungkin diberikannya itu sekitar 2 sampai 3 kilo per pohon per tahun. Untuk mengenai fosfornya itu mungkin sekitar 0,5 sampai 1 kg per pohon per tahun. Itu sama juga dalam bentuk TSP. Dan adapun kalium ini diberikan sekitar 2,0 sampai 4,5 kg per pohon per tahun. Itu dibuat dalam bentuk mop. Dan adapun magnesium ini diberikan sekitar 0,75 sampai 1,5 kilo per pohon per tahunnya dalam bentuk dolomit ataupun glycerit. Selanjutnya itu ada kalsium. Kalsium ini diberikan sekitar 1,0 sampai 2,5 kg per pohon per tahun atau dari dolomitnya gitu. Dan terakhir ada suplemen mikronutrien. Itu seperti tetap mengikuti hasil analisis daun dan tanah. Selanjutnya di umur 20 tahunan ke atas ataupun menjelang replanting. Yang pertama itu ada pupuk nitrogen. Itu diberikan sekitar 2,0 sampai 3,0 kg per pohon per tahun. Selanjutnya ada fosfor. Itu diberikan sekitar 0,5 sampai 1 kg per pohon per tahun atau dalam bentuk TSP. Selanjutnya itu ada kalium. Kalium itu diberikan sekitar 2,0 sampai 4,5 kg per pohon per tahun dalam bentuk mop. Dan selanjutnya ada magnesium. Magnesium itu diberikan sekitar 0,75 sampai 1,5 kg per pohon per tahun dalam bentuk dolomit ataupun glycerit. Selanjutnya ada kalsium. Kalsium ini diberikan sekitar 1,0 sampai 2,5 kg per pohon per tahun, yaitu dari dolomit. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam umur 20 tahunan ke atas, yaitu menjelang replanting. Di bagian nitrogennya itu pupuk diberikan sekitar 1,5 sampai 2 kg per pohon per tahun. Untuk fosfor itu diberikan sekitar 0,3 sampai 0,5 kg per pohon per tahun dalam bentuk TSP.
Baru yang ketiga itu ada kalium, itu diberikan sekitar 1,0 sampai 3,0 kg per pohon per tahun dalam bentuk MOP. Selanjutnya ada magnesium, itu diberikan sekitar 0,5 sampai 1 kg per pohon per tahun. Dan kalsium itu diberikan sekitar 1 sampai 2 kg per pohon per tahun. Dan terakhir ada suplemen mikronutrien, yaitu aplikasi yang dapat dikurangi jika produktivitas menurun. Selanjutnya ada di bagian pemupukan organik. Di pemupukan organik ini itu lebih menggunakan tendan kosong. Tendan kosong itu diaplikasikan di sekitar pohon sebagai mulsa untuk menambah bahan organik. Umumnya diberikan sekitar 40 sampai 60 ton per hektar per tahun, tergantung hasil produksi pabrik dan ketersediaannya begitu. Selanjutnya itu ada pengaplikasian TSP dan MOP. TSP dan MOP ini adalah jenis pupuk anorganik yang biasa digunakan untuk menyediakan unsur hara penting bagi tanaman. Berikut penjelasan dari keduanya kan. Untuk TSP itu kan singkatan dari triple super fosfat, merupakan pupuk yang mengandung unsur fosfor P atau unsur P dalam bentuk fosfat P2O5 dengan konsentrasi sekitar 44 sampai 46%. Fosfor itu sangat penting untuk pengembangan sistem perakaran, pembentukan bunga dan pembentukan buah. TSP biasanya digunakan pada tahap pertumbuhan awal tanaman dan selama masa produksi untuk memperkuat akar dan meningkatkan efisiensi penyerapan nutrisi lainnya. Selanjutnya ada MOP. MOP itu merupakan singkatan dari Muriates of Potash. MOP merupakan pupuk yang mengandung unsur kalium atau unsur K dalam bentuk kalium klorida atau KCl dengan kandungan kalium sekitar 60%. Kalium itu membantu tanaman dalam pembentukan buah, meningkatkan kualitas hasil panen, dan memperkuat daya tahan tanaman terhadap penyakit serta kondisi cuaca ekstrim. MOP umumnya itu digunakan pada tanaman menghasilkan untuk mendukung yang namanya pertumbuhan buah dan meningkatkan kandungan minyak pada tanaman kelapa sawit. Selanjutnya kita masuk ke dalam yang namanya kegiatan pengendalian gulma. Pengendalian gulma ini tentunya sangat penting untuk yang namanya mencegah tanaman saingan yang bisa mengambil nutrisi, air, dan cahaya dari kelapa sawit. Gulma juga tentunya bisa menjadi sarang dari si hama. Baru kita sebelum itu masuk ke dalam metode ataupun cara dari pengendalian gulma. Yang pertama itu ada cara manual, yaitu dengan penyiangan menggunakan sabit atau alat mekanis. Yang kedua itu cara kimia. Cara kimianya itu penggunaan herbisida seperti paraquat dan glifosat untuk membunuh gulma di sekitar tanaman kelapa sawit. Penjelasan lebih lanjut mengenai pengendalian gulma secara kimia ini, tentunya kita akan menggunakan herbisida. Herbisida yang digunakan untuk mengendalikan gulma secara efektif, terutama di sekitar piringan pohon atau area sekitar pangkal pohon kelapa sawit. Penggunaan herbisida ini diukur gitu berdasarkan dosis per hektarnya. Tentunya ada beberapa macam ataupun jenis herbisida yang digunakan dan
dosisnya. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai jenis dari herbisida tersebut. Yang pertama itu herbisida jenis paraquat atau herbisida kontak. Fungsinya yaitu untuk membunuh gulma, daun lebar, dan rumput-rumputan secara cepat dengan cara kontak langsung. Selanjutnya itu cara pengaplikasiannya yaitu digunakan 2-3 kali per tahun, tergantung pada tingkat pertumbuhan gulma, dan tentunya paraquat ini diaplikasikan di sekitar piringan atau jalur jalan pada tanaman yang berumur muda dan dewasa. Selanjutnya kita masuk ke dalam herbisida glifosat atau yang biasa kita kenal dengan herbisida sistemik. Herbisida sistemik ini lebih ke fungsinya itu untuk membunuh gulma dan membunuh gulma daun lebar dan rumput hingga ke akar dengan cara sistemik atau diserap oleh tanaman dan mematikan seluruh bagian. Dan cara pengaplikasiannya itu biasanya digunakan 2-3 kali per tahun, tergantung pada kondisi gulma. Dosis yang lebih tinggi itu dapat digunakan jika gulma sudah parah, dan glifosat itu sangat efektif gitu dalam membersihkan area sekitar piringan, pohon, atau jalur di antara barisan tanaman. Selanjutnya ada yang namanya herbisida metsulfuron metil atau herbisida sistemik selektif. Fungsi dari herbisida ini itu sangat efektif terhadap gulma daun lebar dan semak serta beberapa spesies rumput. Dan tentunya cara pengaplikasiannya biasa digunakan 1-2 kali per tahun, terutama di area dengan investasi gulma, semak, dan rerumputan yang lebih kuat begitu. Selanjutnya ada aminopiralit atau yang biasa kita kenal dengan herbisida sistemik. Fungsi dari herbisida ini sangat efektif untuk yang namanya mengendalikan gulma keras seperti semak dan perdu yang sulit diberantas oleh herbisida biasa. Dan cara dari pengaplikasiannya yaitu digunakan 1-2 kali per tahunnya pada area dengan investasi gulma semak berat. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam frekuensi aplikasi berdasarkan umur tanaman. Pada fase awal tanaman menghasilkan, yaitu sekitar umur 4-10 tahun, yaitu dengan menggunakan herbisida kontak. Herbisida kontak ini digunakan untuk membunuh gulma secara cepat pada tahap vegetatif awal. Tentunya dengan dengan dosis ataupun frekuensinya tuh untuk herbisida paraquat tuh sekitar 20% SL atau dosisnya sekitar 1,5 sampai 2, liter per hektar per aplikasi. Dan untuk herbisida dari glufosinat amonium itu sekitar 2,0 sampai 3,0 liter per hektar. Dan adapun herbisida sistemik yaitu herbisida yang digunakan untuk
mengendalikan gulma yang memiliki akar dalam atau sulit mati dengan herbisida kontak, yaitu untuk bahan yang digunakan yaitu herbisida dengan merek glifosat sekitar 41% SL atau dengan dosis sekitar 2,0 sampai 4,0 liter per hektar per aplikasiannya. Dan selanjutnya aplikasi herbisida itu dilakukan 2 sampai 4 kali per tahun, tergantung pada tingkat pertumbuhan gulma dan intensitas dari investasi gulma di lahan. Selanjutnya kita masuk ke dalam umur 10 sampai 20 tahun, yaitu umur dimana produktivitasnya maksimal gitu kan. Dan tentunya cara pengendalian gulmanya itu berbeda. Herbisida yang digunakan di sini adalah herbisida kontak dengan merek Paraquat. Itu dosisnya sekitar 1,5 sampai 2,0 liter per hektar, dan ditambah dengan glufosinat amonium itu sekitar 2,0 sampai 3,0 liter per hektar. Dan selanjutnya ada herbisida sistemik, itu digunakan merek glifosat dengan dosis 3,0 sampai 4, liter per hektar, tergantung pada kondisi gulma. Dan penggunaan herbisida kimia itu harus disesuaikan dengan kondisi pertumbuhan gulma. Pada umur ini gulma cenderung lebih mudah dikendalikan karena kanopi pohon kelapa sawit itu mulai lebih rapat dan mengurangi cahaya yang sampai ke tanah, sehingga menghambat pertumbuhan gulma. Selanjutnya yaitu pada umur 20 tahun ke atas, atau umur dimana yang namanya tanaman itu menjelang replanting. Herbisida tentunya herbisida yang digunakan di sini adalah herbisida kontak dengan merek Paraquat. Itu dosis yang diberikan sekitar 1,0 sampai 2,0 liter per hektar, dan glufosinat amonium itu sekitar 1,5 sampai 2,5 liter per hektar. Dan selanjutnya ada herbisida sistemik, itu digunakan merek glifosat, dosisnya sekitar 2,0 sampai 3,5 liter per hektar, tergantung pada kondisi gulma dan jenisnya. Lalu ada namanya tanaman penutup tanah atau land cover crop atau LCC. Land cover crop atau apa? Legum penutup tanah atau LCC seperti Mucuna bracteata. Itu sering digunakan untuk yang namanya menekan pertumbuhan gulma sekaligus memperbaiki kesuburan tanah melalui penambahan nitrogen. Selanjutnya itu ada yang namanya pemangkasan daun. Pemangkasan daun itu dilakukan untuk memudahkan pemanenan dan menjaga tanaman agar tetap produktif. Tentunya untuk frekuensi pemangkasan ini biasanya dilakukan 2 sampai 3 kali per tahun, tergantung dari jumlah daun mati atau rusak. Dan selanjutnya mengenai metode dari pemangkasannya itu, caranya itu daun dipangkas menggunakan egrek atau alat pemotong daun khusus. Daun yang sudah mati dan kering itu diletakkan di sekitar pangkal pohon untuk mempertahankan kelembapan tanah. Adapun manfaat dari pemangkasan ini, yang pertama mempermudah panen. Daun yang terlalu banyak atau terlalu panjang itu
dapat menghalangi akses ke tandan buah. Dan selanjutnya ada yang namanya mengurangi hama. Daun yang mati dan kering itu dapat menjadi sarang dari si hama. Dan selanjutnya ada manfaatnya itu menjaga produktivitas pohon. Daun tua yang tidak lagi efektif dalam fotosintesis itu perlu dipangkas untuk memberi ruang bagi pertumbuhan daun muda yang lebih produktif. Dan adapun dari metode pemangkasan ini, daun yang dipangkas adalah 2-3 pelepah terendah setiap kali panen atau sesuai dengan yang namanya kebutuhan. Dan daun yang dipangkas kemudian disusun rapi di barisan antara pohon untuk berfungsi sebagai mulsa alami dan mencegah erosi tanah. Dan selanjutnya ada pengendalian hama dan penyakit. Hama dan penyakit ini bisa sangat merugikan jika tidak dikelola dengan baik. Pengendalian itu biasanya dilakukan dengan pendekatan terpadu atau integrated pest management. Kita masuk ke dalam hama utama atau hama yang mungkin sering menyerang tanaman menghasilkan kelapa sawit. Yang pertama ada ulat kantong atau Metisa plana. Ulat kantong adalah hama yang memakan daun tanaman kelapa sawit, mengurangi kemampuan fotosintesis dan menurunkan produksi. Ulat ini biasanya ditemukan pada daun muda di puncak tanaman, dan biasanya pengendaliannya itu dengan cara biologis. Kalau dengan cara biologis itu penggunaan seperti kayak penggunaan musuh alaminya gitu, seperti parasitoid, Matauria, baru Salebrosa, dan predator Sicanus dichotomus, itu untuk mengurangi yang namanya populasi dari si ulat kantong. Dan selanjutnya ada pengendalian secara kimia. Pengendalian secara kimia itu aplikasi insektisida seperti deltametrin atau sipermetrin, dan penyemprotannya itu dilakukan saat investasi ulat kantong cukup tinggi. Selanjutnya yaitu pengendalian terpadu, yaitu pemantauan berkala ataupun monitoring gitu kan terhadap populasi ulat kantong dan penggunaan insektisida hanya jika diperlukan. Selain itu, konservasi musuh alami di perkebunan juga penting untuk menjaga keseimbangan dari si ekosistem. Selanjutnya yaitu ada kumbang tanduk atau Arytes rhinoceros. Kumbang tanduk itu merusak pucuk tanaman kelapa sawit muda dengan menggeret bagian dalam batang yang dapat menghambat pertumbuhan atau bahkan mematikan tanaman. Pengendaliannya yaitu dengan cara biologis, yaitu penggunaan agen biokontrol seperti jamur entomopatogen, yaitu Metarhizium antisople yang efektif menyerang kumbang tanduk. Dan selanjutnya itu pengendalian secara kultural. Pengendalian secara kultural itu pengelolaan bahan organik atau sisa-sisa kayu bekas replanting yang menjadi tempat perkembangbiakan kumbang itu harus diperhatikan. Pengelolaan tumpukan batang kelapa sawit secara tepat itu mengurangi potensi perkembangan kumbang. Selanjutnya adalah pengendalian secara kimia. Secara kimia itu dengan cara menggunakan insektisida yang berbasis karbofluran atau sipermetrin yang dapat digunakan, terutama pada saat serangan kumbang terlihat signifikan. Selanjutnya ada tanaman tikus. Tikus itu sering menyerang buah kelapa sawit, terutama pada tahap matang, yang mengakibatkan kerusakan langsung pada produksi. Dan cara pengendaliannya yaitu yang pertama dengan cara pengendalian biologis. Pengendalian biologisnya itu biasanya dengan menggunakan burung hantu Tyto alba sebagai predator alami untuk mengendalikan populasi tikus. Burung hantu ini sangat efektif dalam mengurangi jumlah tikus di perkebunan secara berkelanjutan. Dan selanjutnya ada pengendalian secara mekanis. Kalau pengendalian secara mekanisnya itu
Biasanya penggunaan perangkap tikus seperti perangkap atau kayak lem tikus gitulah, lem tikus di sekitar area tanaman. Dan pengendalian secara kimianya, kalau pengendalian secara kimianya itu menggunakan rodentisida seperti warfarin atau brodifacoum yang dapat digunakan dalam keadaan darurat. Namun harus dipantau secara ketat untuk menghindari dampak negatif pada hewan liar lainnya. Adapun penyakit utama dari tanaman menghasilkan kelapa sawit, yaitu penyakit selanjutnya kita masuk ke dalam penyakit utama yang tentunya menyerang tanaman menghasilkan kelapa sawit adalah penyakit Ginoderma moninense atau penyakit busuk pangkal batang. Ginoderma itu merupakan penyakit jamur yang menyebabkan busuk pada pangkal batang kelapa sawit yang dapat menyebabkan kematian tanaman. Penyakit ini menyebar melalui tanah dan material tanaman yang terinfeksi. Dan selanjutnya yaitu cara pengendaliannya, yaitu dengan cara kultural, atau cara ini yaitu dengan sanitasi kebun, dengan membersihkan sisa-sisa batang ataupun tanaman mati yang terinfeksi Ginoderma. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran jamur melalui kontak fisik dengan tanaman sehat. Selanjutnya yaitu cara pengendalian dengan cara kimia. Untuk pengguna itu menggunakan cara dengan penggunaan fungisida seperti hexaconazole atau trichoderma yang dapat diaplikasikan sebagai upaya pengendalian, namun hasilnya terbatas jika infeksi sudah parah. Trichoderma adalah agen hayati yang bekerja sebagai antagonis terhadap jamur Ginoderma, dan tentunya Trichoderma ini membantu dalam mencegah penyebarannya. Selanjutnya kita masuk ke dalam cara biologisnya. Cara biologisnya itu dengan aplikasi jamur antagonis Trichoderma pada akar tanaman untuk mencegah perkembangan dari si Ginoderma. Penanaman bibit yang tahan terhadap Ginoderma juga dianjurkan pada area yang sudah terinfeksi berat. Selanjutnya ada pengelolaan terpadu, yaitu dengan cara melakukan pengawasan ketat melalui inspeksi rutin terhadap tanaman, terutama pada tanaman yang sudah berumur 10 tahun ke atas. Pemotongan dan pembakaran tanaman yang terinfeksi berat bisa menjadi tindakan terakhir untuk menghentikan penyebaran penyakit. Selanjutnya ada pengendalian terpadu hama dan penyakit. Pengendalian terpadu hama dan penyakit atau PHT itu melibatkan kombinasi metode pengendalian biologis, kultural, dan kimia demi menekankan populasi hama dan perkembangan penyakit dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem. Monitoring rutin terhadap hama dan penyakit di perkebunan serta penerapan strategi pengendalian yang berkelanjutan akan memberikan hasil yang lebih optimal. Selanjutnya ada pengelolaan air dan drainase. Pengelolaan air dan drainase pada kelapa sawit, terutama pada masa tanaman menghasilkan atau TM itu sangat penting untuk menjaga keseimbangan air yang optimal, karena baik kekurangan maupun kelebihan air itu dapat mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Berikut akan saya jelaskan lebih dalam mengenai penjelasan terperinci terkait frekuensi, metode, dan jumlah air yang dibutuhkan serta pengeluaran drainase.
Yang pertama itu ada pengelolaan air. Pengelolaan air kelapa sawit kan tentunya memerlukan curah hujan optimal antara 1.800 hingga 2.500 mm per tahun yang terdistribusi secara merata. Pada kondisi di mana curah hujan tidak mencukupi seperti di musim kemarau, irigasi harus dilakukan untuk menjaga produktivitas tanaman. Irigasi pada musim kemarau. Kebutuhan air per tanaman. Tanaman kelapa sawit itu memerlukan sekitar 130 sampai 150 liter air per hari per pohon pada musim kemarau. Dengan asumsi musim kemarau yang mungkin berlangsung selama 3 sampai 4 bulan atau sekitar 120 hari, total air yang dibutuhkan untuk per pohonnya adalah sekitar 15.600 sampai 18.000 liter per tahun. Selanjutnya ada sistem irigasi yang digunakan. Irigasi tetes atau drip irrigation, yaitu efisiensi karena air diberikan langsung ke akar tanaman dalam jumlah kecil tetapi terus-menerus. Irigasi ini meminimalkan pemborosan air terutama di lahan yang kering. Selanjutnya ada frekuensi, yaitu dijalankan setiap hari selama musim kemarau. Dan selanjutnya ada irigasi sprinkle atau sprinkle irrigation. Air disemprotkan dalam bentuk tetesan kecil ke area sekitar tanaman meniru hujan. Frekuensinya yaitu bergantung pada kekeringan. Irigasi sprinkle dilakukan untuk sekitar 1 sampai 2 kali per minggu dengan total air yang diberikan per aplikasi adalah 3.000 sampai 4.000 liter per hektar. Selanjutnya frekuensi irigasi berdasarkan kondisi tanah. Lahan kering atau berpasir itu irigasinya itu kayak memerlukan memerlukan irigasi gitu, memerlukan irigasi lebih sering dengan frekuensi 2 sampai 3 kali seminggu atau bahkan lebih. Yang selanjutnya adalah lahan gambut atau tanah liat. Lahan ini memiliki daya simpan air yang lebih tinggi sehingga irigasi mungkin hanya diperlukan 1 sampai 2 kali per minggu selama musim kemarau. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengelolaan drainase. Pengelolaan drainase yang baik sangat penting untuk mencegah genangan air yang bisa menyebabkan kondisi anaerob atau kekurangan oksigen pada akar, menghambat pertumbuhan tanaman dan memicu serangan penyakit seperti Ganoderma. Sistem drainase di lahan gambut atau datar dilihat dari yang pertama kedalaman dan lebar saluran. Di lahan gambut, saluran drainasenya itu harus dibuat dengan kedalaman 80 sampai 100 cm dan lebar 50 sampai 60 cm. Kedalaman ini cukup untuk memastikan air yang berlebih dapat dialirkan dari permukaan tanah. Di lahan datar dan gambut, kedalaman saluran drainase bisa lebih dangkal, sekitar 50 sampai 80 cm tergantung dari kondisi tanah dan curah hujan. Selanjutnya ada jarak antara saluran drainase. Umumnya jarak antara saluran drainase adalah 30 sampai 50 meter tergantung pada topografi dan tekstur tanah. Selanjutnya kita masuk ke dalam proses pemanenan. Pemanenan kelapa sawit itu tentunya memerlukan teknik yang baik untuk memastikan hasil buah optimal dan mencegah kerusakan pada pohon. Kriteria yang pertama yang harus kita lihat adalah kriteria kematangan buah. Tandan buah segar atau TBS itu harus dipanen pada saat buah sudah matang sempurna untuk mendapatkan hasil minyak sawit yang maksimal. Indikasi kematangannya yaitu dilihat dari warna buah berubah menjadi merah, orange terang, dan sekitar 5-10% berondolan atau buah kecil yang lepas dari tandan itu sudah jatuh di sekitar tandan.
Dan selanjutnya ada kualitas buah. Jika dipanen terlalu awal, kandungan minyaknya belum maksimal. Jika terlambat dipanen, kandungan asam lemak bebasnya atau FFA itu meningkat sehingga menurunkan kualitas minyak. Selanjutnya ada asam lemak bebas. Asam lemak bebas ini atau FFA atau free fatty acid adalah komponen yang terbentuk akibat pemecahan lemak dan minyak menjadi gliserol atau asam lemak. Dalam konteks minyak kelapa sawit, FFA mengacu pada jumlah asam lemak yang terpisah dan trigliserida dalam minyak sawit mentah atau CPO. Faktor-faktor yang meningkatkan FFA yaitu buah sawit yang terlambat dipanen atau busuk, penanganan yang buruk selama pengangkutan, yang selanjutnya yaitu suhu dan kelembapan tinggi selama penyimpanan. Cara mengidentifikasi buah matang. Cara mengidentifikasi buah matang yaitu pemeriksaan visual oleh pemanen di lapangan. Pemanen terlatih akan mengamati tandan dan memutuskan waktu yang tepat untuk memotong tandan tersebut. Alat dan teknik pemanenan, yaitu alat utama yang digunakan adalah egrek atau alat serupa sabit yang dipasang di ujung dalah panjang, dan dodos, yaitu alat sabit pendek untuk pohon rendah. Yang selanjutnya kita masuk ke dalam langkah dari pemanenan. Pertama, pemanenan mengamati kematangan tandan dari bawah pohon. Yang kedua, jika tandan siap dipanen, egrek digunakan untuk memotong tangkai tandan. Yang ketiga, tandan yang jatuh dikumpulkan dimasukkan ke dalam keranjang atau gerobak. Yang keempat, brondolan yang jatuh di sekitar pohon juga dikumpulkan karena masih memiliki kandungan minyak yang tinggi. Selanjutnya yaitu ada frekuensi pemanenan. Biasanya dilakukan setiap 7-10 hari sekali, tergantung dari tingkat produksi pohon dan kematangan tandan. Semakin teratur frekuensi pemanenan, semakin baik kualitas buah yang diperoleh. Selanjutnya yaitu penanganan pasca pemanenan. Setelah dipanen, tandan buah segar atau TBS itu harus segera dikirim ke pabrik untuk diolah menjadi minyak sawit mentah atau CPO. Dan penjelasannya mengenai transportasi itu, TBS itu harus diproses dalam waktu kurang dari 24 jam setelah panen untuk mencegah peningkatan kadar asam lemak bebas. Dan pengolahan di pabrik itu TBS direbus, dipipil, dan diekstraksi minyaknya. Proses ini melibatkan perebusan, pengepresan, dan pemurnian minyak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.